Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Berbagai peristiwa berdarah di kota ini menjadi bukti perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan demi perjuangan di kota ini tidak luput dari sosok Muhammad Yasin. Muhammad Yasin lahir di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 Juni 1920. Yasin mulai mengenyam pendidikannya di sekolah rakyat. Yasin melanjutkan pendidikan setingkat SMP, HIS, sampai dengan setingkat SMA, Mulo di Makassar pada tahun 1941. Pada tahun 1941, Yasin bergabung dalam pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi di Sukabumi dan berhasil lulus dengan pangkat Hoof Agent. Tidak sampai di situ, prestasi Yasin menghantarkannya pada posisi Komandan Polisi Istimewa Jepang atau Tokubetsu Keisatsutai. Dalam Perang Asia Pasifik, Jepang mengalami kekalahan dengan sekutu, sehingga terjadi pelucutan senjata peta dan heiho oleh tentara Jepang. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. 18 Agustus 1945, Yasin mendapatkan informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini mendorong semangatnya untuk melepaskan keterikatan polisi istimewa dengan Jepang. Lalu, pada 21 Agustus 1945, Yasin dan pasukannya melakukan aksi monumental dengan membacakan proklamasi polisi istimewa menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia di markas Tokubetsu Keisatsutai. Setelah proklamasi kepolisian, bendera Hinomaru Jepang diturunkan. Muhammad Yasin memimpin pasukan polisi istimewa konvoi atau pawai siaga bersama rakyat dan pemuda. Kejadian di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945 membuat rakyat geram dan menuding Jepang bekerja sama dengan sekutu. Kekesalan itu dilampiaskan dengan menyerbu gudang Kempetai Jepang. Yasin memberikan senjata hasil lucutan kepada Badan Perjuangan dan BKR. Yasin yang tidak ingin melihat korban berjatuhan, tak gentar menyelinap masuk dan bertemu Komandan Kempetai. Terjadi negosiasi yang alot. Negosiasi itu diakhiri dengan penurunan bendera Jepang dan penaikan bendera Indonesia. Meskipun dalam keadaan mencekam, polisi istimewa tetap melaksanakan patroli. 25 Oktober 1945, pertempuran terjadi karena sekutu ingin merebut kekuasaan Indonesia. Yasin yang mengatur strategi melawan sekutu berhasil membuat mereka terpojok hingga mengajukan gencatan senjata pada 30 Oktober 1945. Naas, gencatan senjata itu tidak berlangsung lama. Di sore hari, pertempuran kembali pecah karena terjadi tembak-menembak di halaman gedung Internasio yang menewaskan Brigjen AWS Malabi. Kematian AWS Malabi menyulut pertempuran selanjutnya pada 10 November 1945. Setelah pertemuan itu, Yasin memanggil komandan polisi di Malang, Jombang, Mojokerto, Besuki, dan Kediri di Surabaya untuk menghadapi pasukan Inggris dan sekutu. Sekutu mulai melancarkan serangan besar-besaran terhadap Surabaya. Hal ini membuat Yasin mendorong pasukannya agar terus melancarkan serangan balik. Yasin mengubah strategi gerilya menjadi perang frontal. Pertempuran ganas ini berlangsung lebih dari 3 minggu yang menyisakan ratusan korban jiwa dan kerusakan hebat di Surabaya. Perjuangan memilukan ini dikenal sebagai Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. 3 Mei 2012 adalah akhir dari perjalanan cerita kehidupan Muhammad Yasin. Ia meninggal di Rumah Sakit Polri Sukanto dan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Karena jasanya terhadap bangsa dan negara, Muhammad Yasin oleh pemerintah dinobatkan beberapa penghargaan dan secara resmi dinobatkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116
TK tahun 2015 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional.